Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kenikmatan, nasihat, iman Islam. Hari ini saya Latif Afandi selaku CGP Angkatan ke-9 dari SD Negeri 1 Darwinangun, Kabupaten Cirebon akan mengadakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif. Ya, budaya positif itu ada beberapa konsep. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, serta disiplin positif. Ini adalah konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Nah, ini berikutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang, yang dibuat berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada kata berdiferensiasi di sini, yaitu artinya perbedaan. Jadi memandang murid itu mempunyai karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, ya. Tapi tidak memandang dari perbedaan yang lainnya, itu agama dan suku bangsa. Di sini melihatnya dari perbedaan mungkin dari yang tadi saya sebutkan, ada kemampuan anak, potensi dan sebagainya. Ya, ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di mana ada nilai-nilainya, ya, ada nilai mandiri, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karim mulia, kebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini ada 6. Baik, berikutnya kita bahas itu mengenai miskonsepsi. Ini persepsi yang salah ya, Pak, mengenai teori kontrol. Ini kita mungkin dulu masih beranggapan bahwa guru yang mengontrol murid. Ya, semuanya itu harus kata gurunya harus bisa mengontrol, otoriter gitu ya. Padahal tidak. Ya, guru itu menjadi melayani masyarakat, melayani siswa, mampu mengamuk, menuntut siswa. Ya, jadi tidak full, tidak mengontrol murid. Kemudian persepsi yang salah berikutnya itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ada tidak. Contoh penghargaan Bu ya. Kita memberikan penghargaan pada siswa. Ini ada ya, dulu saya pernah kemarin ada instruktur. Beliau itu memberikan contoh. Beliau guru pengawas SMP ketika di SD mengadakan suatu sosialisasi. Kemudian beliau bertanya, ada nggak yang mengenal saya? Ternyata ada 10 orang yang menjawab. Hanya 1 orang yang dikasih hadiah. Ditanya yang 9-nya ternyata kecewa karena mengharapkan hadiah. Jadi akhirnya kayak kecanduan. Murid kita ketika berikan hadiah seperti kecanduan dalam dirinya bahwa saya ingin berubah, bahwa saya ingin berbuat lebih baik. Ya, perilaku yang baik dan sebagainya. Berikutnya, persepsi yang berikutnya, kritik akan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ya, jadi ini persepsi yang salah. Berikutnya itu kritik itu akan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi ini ya kurang tepat. Yang berikutnya, orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, setelah kita kamu harus seperti ini, karena dididik kamu seperti ini, padahal tidak ada yang dipaksa. Dalam agama saja kan dijelaskan la ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama. Dalam kehidupan, dalam pembelajaran itu seperti itu, tidak ada paksaan. Ya, pakai itu.
Berikutnya yaitu ini kita belajar mengenai ini yang saya peroleh kemarin di guru penggerak, yaitu mengenai perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini di dalam stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, tetapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Berikutnya di dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. A dan B itu tentu saja gambarannya berbeda. Nah yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, harus sama ya, bahwa tidak berbeda. Nah ini di dalam teori kontrol tidak berbeda, tapi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya di dalam stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita berperilaku seperti kayak gini tentu saja punya tujuan. Ada tujuan-tujuan tertentu sehingga kita berperilaku seperti hal itu. Berikutnya orang lain. Dalam teori stimulus respon orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, hanya kita sendiri. Makanya dalam agama kalau saya kaitkan Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika dia merubah dirinya dengan tangannya sendiri. Nah ini satu sekali ya sesuai. Kemudian berikutnya dalam teori stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya dalam teori stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ada pemaksaan ketika bujukan itu gagal. Jadi harus dipaksa ketika kamu kenapa nggak mengerjakan PR, dipaksa dia tidak mengerjakan PR. Jadi bukan dari kesadaran. Kamu harus datang sekolah tepat waktu, kamu memaksa. Itu dalam teori stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol di sini ada kolaborasi, ada kerjasama Bapak Ibu. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan yang lain yang ditawarkan pada anak didik kita. Yang terakhir dalam teori stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ya, sedangkan dalam teori kontrol itu modelnya model berpikir menang, menang dan menang. Coba aku untuk mengangkat suasana, mari kita ice breaking dia, biar nggak ngantuk, biar nggak bosan gitu ya. Saya punya ice breaking seperti ini ya. Nanti gerakannya ayam, 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 bebek, 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 bebek. Terus ini entok, 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 entok. Ayam, 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 bebek, 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 entok, entok, entok. Ayam dimakan entok. Terus entok dimakan ayam dimakan bebek, bebek dimakan entok. Itu punya kalau lebih. Jadi ayam, 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 ayam. Terus bebek, 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 bebek. Entok, 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 entok. Ayam dimakan bebek, bebek dimakan entok. Seperti itu ya. Biasa ya, coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayam, 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 ayam. Bebek, 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 bebek. Entok, 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 entok. Ayam, bebek, 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 entok, entokan. Masih ya. Itu sekedar selingan saja Bu ya, biar nggak ini. Hai Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Terima kasih, masih bagus ya. Baik, berikutnya mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Yunani disiplina yang artinya belajar. Kita seringkali
di Indonesia mengartikan disiplin itu sebagai sebuah hukuman, padahal itu salah sekali Bapak Ibu. Arti sebenarnya adalah belajar. Ini mungkin saya sendiri baru tahu ya setelah ikut penggerak bahwa disiplin itu artinya disiplin. Bahasa Yunani disiplinnya artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya melakukan hal ini karena saya yakin hal ini. Saya menjaga kebersihan kelas karena meyakini bahwa kebersihan kelas itu adalah sebagian dari iman. Untuk kebaikan diri kita sendiri, sehingga saya menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Kemudian disiplin positif. Ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jangan sampai kita mengatakan murid kamu kalau tidak potong kuku akan disetrap. Nah, itu kan sebagai ancaman, itu tidak ada dalam disiplin positif ya. Atau penghargaan, siapa yang bisa maju ke depan akan Bapak kasih permen. Nah, itu kan menimbulkan kecanduan Bapak Ibu. Jadi saya maju ke depan itu ingin mengharapkan permen dari guru kita, bukan dari kesadaran kita ingin belajar, ingin belajar lebih baik, ingin menjadi anak yang pintar dan berakhlak. Nah, dari sini bisa dihasilkan kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini mengenai nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Di sini nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari agama, suku, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini ada beberapa perbedaan atau ada beberapa nilai kebajikan di dalam, ada di profil pelajar Pancasila, ada IBO Primary Years Program, PYP, dan keterampilan life skill, standar hidup di sini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Ada 6 komponen di sana. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, tuh. Kemudian dalam IBO Primary Years Program PYP ini adanya toleransi, rasa hormat, integritas, adanya kemandirian, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dalam IBO Primary Years Program. Yang berikutnya mengenai keterampilan hidup atau life skill. Di sini dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif. Ya, jadi hanya pendengar saja. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu ada 3 komponen situ ya. Berikutnya ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya kebutuhan dasar manusia itu apa. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu didapatkan dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu Bapak Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Kita terus saja ya pengen makan, pengen punya sandang, kapan saja itu tujuan hidup kita dan antaranya ya. Berikutnya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia Bu. Yang pertama ada bertahan hidup, tadi yang saya sampaikan, ada makanan, ada pakaian, rumah, dan kesehatan, sandang, pangan, papan, ditambah kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini ada rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi diakui sebagai bagian kelompoknya. Kemudian dalam berikutnya 5 kebutuhan berikutnya penguasaan, yaitu adanya harga diri, keinginan untuk dianggap dan memimpin. Yang berikutnya kebebasan, yaitu di sini bukan berarti sebebas-bebasnya Bu ya, tapi di sini artinya mampu mengendalikan arah dirinya, mencoba hal-hal yang baru.
Artinya bukan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi mampu mengendalikan dirinya ke arah hal-hal yang baru. Yang berikutnya kesenangan. Ya, kalau happiness itu adanya humor, bermain, dan tertawa. Ya, ini kebutuhan dasar manusia, itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga apa, Bu? Penguasaan. Keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Nah, berikutnya ini motivasi perilaku manusia. Nah, ini manusia itu memiliki motivasi, Bapak. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini ada motivasi ekstrinsik dulu ya. Motivasi ekstrinsik biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini datanya dari luar ya, dari orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ekstrinsik, dari luar katanya. Nah, ini yang dalam budaya positif yang kita harapkan adalah ini, Bu, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin jadi apa? Ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka tahu, kalau saya terlambat ke sekolah, saya tentu saja tidak menghargai diri saya sendiri. Ketika saya tidak mengerjakan PR, saya tidak menghargai diri saya sendiri karena saya sudah melalaikan tugas dan sebagainya. Jadi datanya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu ya. Berikutnya, nah ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini kalau hukuman, Bu ya, hukuman itu tidak terencana, Bu, tiba-tiba datangnya. Ya, ketika anak tidak masuk ke sekolah, besok dihukum tiba-tiba. Atau ketika anak tidak pakai seragam, tiba-tiba dihukum sama gurunya, misalnya setelah dan sebagainya. Bersifat satu arah hanya dari guru. Kamu salah ya, kamu bawa hukum ini. Nah ini satu arah. Dalam hukuman seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi hanya guru yang tahu. Yang membuat hukuman adalah hanya guru. Siswa tidak pernah dilibatkan, tidak ada kerjasama dan kolaborasi di sini. Berikutnya hukuman itu fisik biasanya, Bu. Ya, pengalaman saya dulu waktu SMP dihukum sama guru disetrap di belakang pernah, Bu. Termasuk di depan kelas. Padahal waktu itu ya tidak sepenuhnya kesalahan saya. Saya sampai ingat, Bu, gurunya, nama gurunya, kasusnya apa, kejadiannya. Padahal itu udah tahun 2007, tapi masih teringat sampai sekarang. Ini membuat anak menjadi ya apa tuh, rendam, Bu, ke gurunya, kadang yang merasa tersakiti namanya hukuman itu. Nah, ini berbeda dengan konsekuensi seperti ini, Bu. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid, mengontrol, memonitor, memantau terus. Ya. Kemudian ada restitusi. Nah, ini restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi murid itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif, artinya ada kerjasama antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang telah dihadapinya. Nah, berikutnya itu 5 posisi kontrol guru. Ini ada penghukum. Ya, saya biasanya menghukum dulu ya, waktu belum bergerak. Ya, itu lebih sering penghukum. Ya, kemudian di sini ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kalau Bu Sri apa, Bu? Biasanya Bu kalau di kelas selama ini, Bu? Pemantau. Kalau Bu Yana selama ini penghukum. Iya, rata-rata penghukum, pemantau ya. Bu Bulan apa Bulan? Posisinya pemantau. Bu Jun pemantau. Bu Nani pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu melakukan hal ini ya? Begitu ya, jadi membuat rasa bersalah. Nah ini kita jarang ke posisi ini, Bu ya, manajer. Ya ini nanti kita bahas berikutnya. Berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, ini akan kita bahas di sini. Ini apa tadi posisi manajer akan kita bahas di sini. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak konkret, berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada kata-kata tidak merokok, dilarang membuang sampah, jangan ribut. Nah, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Adanya kalimat positif, contoh dilarang membuang sampah sembarangan, jadi menjaga kebersihan kelas.
Contoh, dilarang mencontek menjadi jujur dan sebagainya. Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak. Kalau misalnya saya ingin agar kelas saya menjadi kelas tertib, disiplin, nyaman, kemudian asri, beragama, sesuatu terlalu panjang, itu tidak, sedikit sekali. Ya, agar mudah diingat oleh rekan-rekan kita, oleh anak didik kita, teman-teman kita yang lain, murid kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan, diikutsertakan, jangan hanya beberapa orang saja, tapi semua diikutkan saat membuat KKN kelas. Bahkan kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas itu dibuat tanda tangan, Bu. Kesepakatan kelasnya dihabis kesepakatan kelas ditandatangani oleh siswa, nama tanda tangan sebagai MOU di sini adalah siswa dan guru. Ini kesepakatan kelas sudah dihasilkan berasal dari keyakinan mereka sendiri untuk disepakati bersama-sama, sehingga kalau mereka melanggar kesalahan, melanggar kesepakatan kelas, berarti mereka melanggar keyakinan diri mereka sendiri, ya. Sehingga mereka berpikir, oh ya, saya sudah membuat kesepakatan kelas, kenapa saya melanggar? Karena kesepakatan kelas ini dibuat oleh siswa dan guru, sehingga mereka lebih menghargai kesepakatan kelas mereka sendiri daripada kehukuman atau konsekuensi. Nah, ini paling pentingnya manajer, guru sebagai manajer ini artinya mampu membimbing anak jadi among, bukan sebagai pemantau. Ya, kalau pemantau kita lebih anak-anaknya merasa nyaman, kalau penghukum atau membalas bersalah. Nah, ini di sini ada namanya segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab itu kita sekolah Ibu ya. Ada yang murid itu menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab dari kesalahan yang telah dia buat. Nah, ini ada 3 tahapan, Bu. Tahapan segitiga restitusi itu pertama, artinya kita itu menstabilkan. Ya. Menstabilkan apa, Bapak Ibu? Di sini menstabilkan identitas anak. Di sini ada menstabilkan identitas anak, tidak menstabilkan. Mengapa kamu Bapak panggil ke sini? Ya Pak, tahu sama saya. Sini. Kemudian di sini ada lagi yang berikutnya yaitu validitas tindakan masalah. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, itu divalidasi. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kamu apakah tahu ada nggak keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Keyakinan apa kira-kira yang telah kamu langgar? Saya menjaga kebersihan atau apa? Nah, itu ya namanya menanyakan keyakinan kelas. Jadi restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kira-kira jangan digaungkan, jangan dihinakan, tapi kita stabilkan dulu identitas dia sehingga kita masih dihargai. Dengan bahasa yang lebih lembut, halus, kita ngobrol dengan anak mata. Kemudian setelah itu baru kualitas tindakan. Ya, ini kualitas tindakan yang dilakukan anak ini. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, dengan sudah anak mau sharing, mau terbuka dari hatinya yang tulus. Lalu terakhir menanyakan keyakinan kelas yang telah dia langgar. Itu yang namanya segitiga apa Bu? Restitusi. Umumnya kita kan, kenapa kamu selamat sekolah? Kenapa kamu gak pakai seragam? Apa hukum kamu lari dari lapangan? Nah, itu yang harus kita hilangkan sebagai penghukum di sini. Kita ganti menjadi sebagai manajer. Artinya kita itu mampu ya, mengakomodir keinginan anak, melayani anak dengan baik, bukan menghukum, memantau atau memberi rasa bersalah. Nah, ini sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer? Ya, among ini menuntun anak yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Itu saja Bapak Ibu dari saya mengenai penerapan pemahaman budaya positif.
Terima kasih. Kalau biasa mohon maaf. Akhir kala Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa lagi? Mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bercinta. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Nah, baik. Hari ini kita akan buat kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Belum. Ya. Tahu? Kesepakatan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan atau tata tertib. Nah, kita tata tertib sih sudah sering mendengar ya. Tata tertib itu dibuatnya ada 10 arah. Kalau dulu saja. Jadi kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan oleh siswa. Nah, nanti kalian membuat dulu keyakinan kelas apa keyakinan ini? Keyakinan ini suatu hal yang yakini, sehingga kalau sudah yakin kalian akan bertanggung jawab bahwa hal ini tidak boleh saya lakukan, apa harus kita laksanakan dengan baik. Nah, nanti kalian buat keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif, jangan negatif. Jangan menggunakan kata-kata tidak, jangan, dilarang, jangan. Misalnya tidak boleh mencontek, jangan menggunakan kata itu. Tapi misalnya misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, jadi apa? Sip, menjaga kebersihan, betul sekali. Ya, tadi. Kemudian coba, kalau misalnya dilarang apa? Dilarang terlambat ke sekolah, harusnya apa? Disiplin, betul sekali. Oke ya, Kak. Kemudian misalnya apa lagi? Yang lain banyak ya. Nanti silakan kalian lihat saja. Dibuat kesepakatannya, bapak bagikan dulu. Jangan lupa nanti di atasnya diberi nama. Diberi nama baru di bawahnya komentar kalian. Misalnya disiplin, misalnya menjaga kebersihan, misalnya mengerjakan PR. Kasih nama dulu. Punya nama kan? Nama semua loh, nama saya. Silakan. Pulpennya siapkan, silakan tulis namanya. Kasih tulis nama dulu. Kalian ya. Ditulis namanya, kemudian apa yang kalian inginkan, yang kalian yakini sebagai sebuah kesepakatan kelas. Setiap orang boleh berbeda, bebas mengutarakan pendapat masing-masing. Siap. Lihat. Nah, jangan kebalik tulisnya. Nah, ini ada nempelnya tuh. Yang enggak nempelnya itu yang gitu. Kita diberi nama kalian. Di bawahnya. Jangan yang nempel-nempelnya. Tinggal nempel yang sini ya. Tulis namanya dulu di atasnya.
mendengarkan ketika sedang ada berbicara, mengangkat tangan sebelum berbicara boleh. Izin apabila mau ke belakang boleh. Ya bebas, yang penting jangan ada kata-kata tidak, jangan ada kata dilarang, jangan ada kata yang negatif lainnya. Ayo silakan. Ya. Oh, lepas lagi boleh. Ya, namanya ditulis ya, jangan lupa. Satu saja boleh, dua boleh. Ya, satu aja di mana? Nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa, boleh. Ayo, silakan langsung tempel aja. Kalau yang sudah selesai. Ya, sekali lagi jangan ada kata-kata yang negatif, tidak, dilarang, jangan. Ya, namanya ditulis ya, jangan lupa. Satu saja boleh, dua boleh. Ya, satu aja di mana? Nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa, boleh. Ayo, silakan langsung tempel aja. Kalau yang sudah selesai. Ya, sekali lagi jangan ada kata-kata yang negatif, tidak, dilarang, jangan. Salah. Ya, di kelas tempel. Terus namanya dulu jangan lupa. Ayo, ini silakan. Sini nih. Ya, sini jangan tahu bawahnya. Boleh. Makasih. Siap. Oke. Lanjut. Iya, mantap, lanjut. Terima kasih. Yang belum silakan. Kalimat positif ya. Mengikuti pelajaran dengan tertib, misalnya. Bebas ya. Tidak negatif. Yang lainnya. Ya, silakan Anda duduk. Ya, boleh. Boleh, yang penting positif. Wah, ini balik ya sih. Silakan yang udah duduk ya. Sudah semua? Balasan, ini kelompok ini dah? Yang sebelah sini? Udah semua sebelah sini? Ya, silakan tempel. Iya. Ini harinya hari spesial ya, hari Santri Nasional, makanya menjadi pada periksa semua sampai yang juga dari yang santri ya. Baik, di sini ada kesepakatan yang sudah kalian tuliskan keyakinannya, ya, yang kalian yakini kalian lakukan sepenuh hati, bebas atau ya. Di sini yang pertama datang dari Purwadi, datang tepat waktu. Mana yang tepat waktu? Ya, tepat waktu. Yang sama dengan tepat waktu apa? Disiplin nih, punya bakat. Ya, sama dengan disiplin. Kemudian satu lagi yang datang, nah ini datang tepat waktu punya safety, sama saja. Kemudian apa lagi? Ya bagus. Nah, waktu yang berikutnya jujur, punya liga. Bagus sekali nih ya. Sikap jujur ini. Jujur. Lagi. Ini Majuki, jujur lagi. Kemudian sama lagi Kadri juga jujur. Ya. Jujur ya. Kemudian ini jujur dalam ulangan. Iya, ini Gandhi. Apa lagi? Ya, cukup sekarang. Media mengerjakan PR. Balik ini Jaya.
guru. Dia menghormati teman ya, menghormati teman dia. Iya. Kemudian sini juga ada Islam menghormati guru, sama saja Bapak masukkan di sini. Nah, menjaga kebersihan jendela. Ini. Ya, ya. Kemudian sopan ketika berbicara dengan orang, ini berarti ridho maksudnya ke ini ya, menghormati guru. Ya, Dina izin mau ke belakang. Maksudnya izin ke belakang ini ya. Ini sopan. Sopan berarti maksudnya ke sini ya, menghormati ya. Jujur, sudah. Baik. Di sini izin ke belakang maksudnya mana kira-kira? Ini datang ke belakang ya, disiplin ya. Berarti beda lagi. Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepakat atas. Yang pertama, disiplin. Nah, ya, disiplin terdapat waktu di sini. Jujur. Ya, sepakat ya. Nah, kemudian apa lagi? Di sini punya media mengerjakan PR. Ya, mengerjakan PR. Iya. Kemudian di sini punya dia, Intan, Windo, Paris, sopan santun atau menjaga menghormati guru dan teman. Sepakat? Mila menjaga kebersihan. Sepakat? Yang terakhir punya Dina izin mau ke belakang. Sepakat? Alhamdulillah. Terima kasih dari Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yanto. Perkenalkan, nama saya Paris. Menyenangkan kesepakatan kelas sangat penting karena dapat membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masuki. Senang sekali kesepakatan kelas sangat penting karena membuat kita lebih baik lagi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Widya Bediati. Saya dipanggil Nenek. Sangat senang karena sadar. Kesepakatan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Seti. Mengasihkan kesepakatan kelas sangat penting karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain.